di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selesai sahur, anak saya yang nomor 2 tiba-tiba bertanya, usianya 30. Pak, usia Bapak berapa? Saya jawab 62. Mati bulan Agustus tahun 2023, 62. Terus dia tanya, yang kepikir apa Pak? Maksudnya yang terpikir apa dalam usia yang 62? Saya jawab, selalu ingat mati. Terus apa persiapan di akhirat setelah Bapak itu nggak ada? Dan dia nggak bisa melanjutkan pertanyaan lagi. Terus saya jawab, justru dengan usia yang sudah senja itu, bekal apa yang harus Bapak bawa? Makanya Bapak tambah semangat ya, untuk berbuat yang baik sebanyak-banyaknya. Tambah semangat karena bekal terasa nggak ada. Salah satunya bikin Masjid Enam Syuhada. Kata Rasulullah, siapa yang bikin masjid karena Allah, maka Allah pasti membuatkan sebuah rumah di surga. Itu. Terus infak dan macam-macam yang bisa dibuat. Malah rencana di tanah wakaf yang 400 meter yang diamanahkan oleh penonton yang dananya itu terkumpul hampir 300 juta dan sudah diberikan tanah wakaf 403 meter itu. Rencananya dana yang dikumpulkan semeter 750.000 itu untuk bikin masjid dan pesantren. Dan itu belum, amanah itu belum ditunaikan, tanahnya masih tanah kosong. Di sebelah tanah kosong 400 meter itu ada bangunan 2 lantai dan tanahnya tanah asli. Ya mungkin akan kita bikin masjid yang kedua khusus putri ya, sekaligus pesantren, sekaligus menara dakwah. Ojo lali, tingginya 5 lantai. Kalau yang Masjid Enam Syuhada kira-kira perlu 200 juta lagi, selesailah Masjid Enam Syuhada yang
di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Paramarta itu 120 meter itu selesai. Perlu 200 juta lagi selesai sampai lantai 2 terus pindah ke garap tanah wakaf yang 400 meter. Karena amanahnya untuk masjid dan pesantren tahfiz Al-Quran. Jadi sekaligus nanti dibikin 5 lantai untuk kelas sekolah di situ, dan untuk asrama mungkin kelasnya 1, 2, 3 lantai, dan Masjid Putri 1 sekaligus untuk bisa iktikaf khusus perempuan, khusus akhwat iktikaf. Jadi kamar mandinya diperbanyak di bawah itu, mungkin 10 gitu. 10 mungkin cukup ya. 5 lantai, paling atas tentu Masjid Putri, khusus Putri, lantai 5 ya. Untuk apa semuanya itu? Barangkali ada gunanya untuk persiapan bekal mengarungi al-hayatul baqiyah, kehidupan yang kekal abadi dan tidak mati-mati. Yang sekarang ini adalah al-hayatul faniyah, hidup yang sementara, hidup yang tidak abadi. Makanya saat menanam ketika masih hidup di dunia yang tinggal mungkin tidak lama, Rasulullah pernah bersabda, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. 2 hari yang lalu, Ramadan pertama, saya ngasih kultum tentang zikrul maut ya. Bahwa di RT ini, di RT 2, di RW 4, Kampung Tajur, malaikat maut sudah menjemput 5 orang berturut-turut dalam waktu 2 minggu. Jadi total ada 6 orang yang sudah wafat ya. Tapi dalam seminggu, bukan 2 minggu. Dalam 2 minggu berturut-turut itu 5 ya yang wafat ya. Semuanya di bawah 50 tahun. Ibu-ibu semuanya kecuali nenek usia 70 gitu. 5 dalam waktu 2 minggu. Jadi betul-betul malaikat maut itu nyata, ada, dan harus kita imani. Malaikat pencabut nyawa di bawah 50 tahun. Ada yang karena bekas kena COVID 2 tahun tidak sembuh-sembuh, paru-parunya yang terkena sehingga harus pakai oksigen. Umur 44 tahun. Yang satu kanker payudara stadium akut, wafat di Rumah Sakit Darmais, usianya 48 tahun. Yang satu kecelakaan di bawah 50 tahun, semuanya ibu-ibu. Jadi moga-moga nanti Allah mudahkan bisa membuat Masjid Putri, mungkin namanya Masjid Aisyah atau Masjid Khadijah istri Rasulullah, mungkin Aisyah simbol wanita yang berilmu, dan ada masjid yang khusus berjarak kira-kira 30 meter atau 50 meter dari Masjid 6 Syuhada yang 2 lantai itu. Itulah yang akhir-akhir ini saya pikirkan di saat usia sudah semakin senja, dan sekarang hari Ahad, hari ketiga memasuki bulan puasa Ramadan, dan banyak orang yang tidak sampai beribadah di bulan Ramadan. Ya, 6 orang tadi tidak berhasil masuk dan tiba di bulan yang agung ini, bulan Ramadan. Dan khusus
untuk saya sendiri belum tentu saya bisa menyelesaikan akhir Ramadan ini, karena maut bisa saja mencegat seseorang di kelok jalan yang sunyi, sepi, dan tidak harus melakukan negosiasi dengan siapapun, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan menurut Rasulullah, orang yang akyas, orang yang cerdas ialah orang yang selalu mengingat kematian, zikrul maut, dan mempersiapkan diri beramal untuk bekal setelah kematian itu tiba. Sedangkan orang yang ajas, orang yang lemah akalnya adalah orang yang berangan-angan masuk surga, tapi tanpa ibadah, tanpa amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.